pertama seiman, yang kedua ganteng, kelima baik, yang kesembilan bisa masak. Udah hampir ganti tahun ke 2026 dan masih aja banyak cewek yang pakai TikTok yang katanya aplikasi monyet sebagai pedoman hidup. Cewek standar TikTok. Social media app TikTok. Yo cuy, balik lagi bareng gua. Coba jujur, seberapa sering kalian buka TikTok dalam sehari? 5 kali, 10 kali, atau bahkan tiap mau tidur dan bangun tidur? TikTok jadi aplikasi pertama yang kalian sentuh, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin TikTok, selain joget-joget atau resep viral, ada satu hal lagi yang selalu bertebaran, standar hidup. Mulai dari outfit harus clean look, makanan harus fancy, sampai standar pasangan harus kayak di drama Korea, bahkan spek nabi. Jadi tipe cowok aku yang pertama seiman, yang kedua ganteng, ketiga kaya, keempat sopan. Masalahnya, standar-standar ini sering banget nggak masuk akal. Tapi kenapa kita semua kayak terhipnotis dan terus-terusan membandingin hidup kita sama highlight reels orang lain? Dan yang paling penting, apa sih dampaknya buat mental dan dompet kita? Di video kali ini kita bakal bedah 3 ilusi standar TikTok yang paling toksik. Kita bakal coba pahami kenapa kita mudah terpengaruh dan gimana caranya biar kita bisa waras di tengah gempuran hype ini. So, siapin kopi, tarik napas, dan mari kita mulai. Balik lagi bareng gue, Sangkala Tenang, di Ngomong Hidup. Karena hidup kadang perlu diomongin. Oke, kita masuk ke ilusi pertama yang paling sering bikin drama di DM dan kolom komentar. Love language. Konsep dasarnya bagus banget, dari buku Gary Chapman. Tujuannya buat memahami pasangan. But, di TikTok, ini jadi apa? Ini jadi kontrak sosial yang kaku. Contohnya gini, kalau love language gue receiving gift, terus pacar gue cuma kasih quality time atau words of affirmation, auto feel nggak dicintai. Hah, itu konyol banget. Padahal, Chapman sendiri bilang tujuannya buat komunikasi, bukan menguji pasangan. TikTok mereduksi konsep ini jadi formula 1 + 1 sama dengan 2. Kaku. Kalau nggak dapat hadiah mahal, berarti gagal. Kalau nggak act of service yang effortnya selangit, berarti effortnya 0. Coba kita mikir lebih dalam. Hubungan itu tentang kerjasama, dukungan, dan komitmen. Apakah itu semua bisa diukur cuma dari sering dia ngajak dinner di tempat mahal? Atau seberapa cepat dia balas chat? Jelas enggak. Jadi, gimana caranya kita realistis? Pertama, kenali kapasitas pasangan. Ini harus. Nggak semua orang punya kapasitas finansial atau emosional buat menuhin standar ideal TikTok. Kedua, fokus pada intensi dan komitmen jangka panjang. Jangan sampai kalian putus cuma karena love language kalian nggak terpenuhi sehari aja. Poinnya, love language itu alat bantu, bukan pedoman absolut. Jangan biarin TikTok ngatur cara kalian mencintai. Oke, ilusi kedua. Ini yang paling bikin sesak napas, standar gaji pria. Di TikTok, sering banget muncul video yang menyiratkan, cowok itu baru layak jadi pasangan kalau gajinya udah 2 digit. Kita mah realistis ya, di atas 1M gak sih? Cuy, coba kita lihat data. Rata-rata gaji Gen Z di Indonesia itu jauh di bawah 2 digit. Bahkan banyak yang di bawah 5 juta. Kalau semua cewek berharap dapat yang gajinya puluhan juta, siapa yang mau nikah sama sisaan cowok yang lain? Ini namanya ketidakrealistisan massal. Mikir, ekspektasi ini bahaya loh. Buat cowok, ini jadi beban psikologis yang luar biasa. Merasa harga diri ditentuin sama slip gaji. Dan buat cewek, ini bikin hubungan jadi dangkal. Fokus ke status finansial, bukan kualitas karakter, komitmen, atau kerjasama buat ngebangun masa depan. Dan gak cuma uang, perfeksionisme kecil juga ada. Contohnya tren, typing ganteng. Cowok yang ngetiknya pakai tanda baca lengkap, nggak ada salah ketik, auto ganteng. Serius, kita menilai orang cuma dari cara dia ngetik chat WhatsApp. Kenapa ini toksik? Karena ini bagian dari budaya yang obsesi dengan kesempurnaan artificial. Seolah-olah every single move kita harus estetis dan sempurna di mata orang lain. Padahal, yang penting dalam komunikasi itu pesan tersampaikan dengan baik, bukan kerapian tanda bacanya. Intinya, jangan biarin standar materi dan kerapian sepele nentuin nilai seseorang. Nilai sejati itu ada di karakter, etos kerja, dan gimana dia memperlakukan lo, bukan angka di rekening atau kerapian spasi.
Oke, sekarang bagian paling penting. Kenapa sih kita gampang banget terpengaruh? Jawabannya ada di demografi kita. Mayoritas pengguna TikTok di Indonesia itu anak muda. Usianya masih 16 sampai 24 tahun. Fase di mana kita lagi gencar-gencarnya cari validasi dan ngebentuk identitas. Kedua, literasi digital dan emosional yang rendah. Banyak dari kita belum terbiasa nyaring informasi secara kritis. Kita ngeliat konten seolah-olah itu realita, padahal itu cuma, konten belaka. Ditambah lagi, kita kurang diajarin emotional education, gimana cara mengelola tekanan sosial. Solusinya, langkah pertama sadar, TikTok itu media hiburan, bukan panduan hidup. Setiap kalian lihat video couple goals atau aesthetic life, tanyain ke diri lo, apakah ini realistis buat gua? Apa ini yang gua butuhin? Coba lu tanya. Fokus ke progres pembangunan diri dan hubungan, bukan hasil instan. Nggak usah capek-capek ngejar standar yang mustahil. Kebahagiaan dan harga diri harus datang dari dalam, bukan dari validasi algoritma. Terakhir, berani detox digital. Unfollow akun-akun yang bikin kalian insecure. Set timer buat aplikasi, kurangin porsi ngelihat hidup orang lain, dan perbesar porsi ngebangun hidup kalian sendiri. Pada akhirnya, kehidupan nyata itu jauh lebih kompleks, lebih indah, dan jauh lebih berharga daripada standar TikTok. Jadilah kritis, jadilah realistis, dan jadilah waras. Kalau kalian ngerasa kebantu sama pembahasan ini, coba share ke teman kalian yang kelihatan stres banget sama standar TikTok. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan komen di bawah. Pernah nggak kalian punya hubungan sama cewek atau cowok standar TikTok? Terus menurut kalian, standar TikTok apa lagi nih yang bikin pusing? Coba spill di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!